Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elina Diatul Izati dari kelas 1A Pendidikan Fisika dengan NIM 2405110481. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada manusia. Alat reproduksi pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada laki-laki. Maka langsung saja ya, kita lanjut ke materinya. Nah, seperti yang kita ketahui, alat reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi pada bagian dalam. Nah, yang pertama kita akan membahas alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi ini biasanya terletak pada bagian tubuh luar dan dapat diamati secara langsung. Kira-kira bagian apa saja ya yang terdapat pada bagian alat reproduksi luar? Yang pertama adalah penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma, di mana penis ini terbentuk dari otot dan tidak bertulang. Yang kedua adalah skrotum. Nah, pada bagian tempat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Pada skrotum terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Biasanya fungsi skrotum ini juga untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas adalah alat reproduksi bagian dalam. Biasanya alat reproduksi ini terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi bagian dalam ini terbagi menjadi 4, yaitu testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama yang kita bahas adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Nah, pada saat usia laki-laki berumur 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Nah, apa sih itu sperma dan hormon testosteron? Nah, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, selanjutnya adalah saluran sperma. Saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis, di mana pada saluran ini sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran selanjutnya, yaitu saluran vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, tadi kan air kencing itu keluar dari penis. Jadi, uretra ini selain berfungsi sebagai keluarnya sperma atau air mani, ini juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma, yaitu menjadi cairan mani atau semen. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan sekitar 60% cairan semen yang bersifat kental, sedikit lengket dan cenderung basah dan kekuningan. Selanjutnya pada kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan putih keputihan, sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat. Yang pertama adalah asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP.
Yang kedua adalah enzim pepsinogen, lisozim, dan amilase. Yang ketiga adalah seminal plasmin, yaitu yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi pria. Nah, yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, sehingga melapisi uretra serta mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau cairan mani.